anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Rudi Christian dalam pelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi dan layanan internet. Ya, nah, jadi hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana suatu internet itu memberikan kita layanan dan aplikasi-aplikasi apa saja yang tersedia di internet. Nah, sebelum kita memulai, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan. Jadi kalian diminta mampu menjelaskan aplikasi dan layanan internet apa saja yang tersedia. Ya, nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Dan juga Bapak mengambil firman Tuhan di Amsal pasal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, jadi itu firman Tuhan yang Bapak ambil. Jadi ketika kita mendengar, kita menambah ilmu, gitu ya. Jadi ketika kita berpengertian, maka kita akan memperoleh bahan pertimbangan. Itu seperti dikatakan di Amsal pasal 1 ayat 5. Nah, kita akan langsung masuk dalam materi. Di layanan di internet itu dibagi berbagai macam, yaitu discussion board dan newsgroup, World Web atau WWW, email, social network, dan sosial media, cloud storage, aplikasi berbasis cloud. Nah, kita akan bahas satu persatu. Discussion board atau papan diskusi bahasa Indonesianya. Nah, adalah aplikasi di mana setiap anggota dapat mempost sesuatu di forum untuk dibaca anggota lain sesuai dengan topik yang telah disepakati bersama-sama. Ya, misalnya Bapak memposting suatu topik mengenai edisi hardware terbaru. Nah, di situ user lain atau pengguna lain dapat membaca dan atau mengomentari gitu ya. Jadi masing-masing membaca kemudian dapat membalas post. Tersedia juga sebagai tanggapan. Nah, ini ada discussion board. Yang Bapak ambil contoh adalah Delphi Forum. Ya, jadi di Delphi Forum ini diberikan berbagai kategori. Ada business finance, ada government pemerintahan, ada company perusahaan komputer dan lain-lain. Jadi ada topik-topik tertentu yang bisa dipilih oleh para user. Yang kedua adalah newsgroup. Ya, newsgroup itu adalah digunakan untuk membagikan artikel atau berita. Ya, jadi semua pengguna atau orang yang ada di dalam grup itu akan mendapatkan berita atau artikel. Ya, jadi seperti kita membaca koran. Jadi para pengguna dapat memberikan komentar dan bertanya mengenai topik yang berhubungan. Ya, salah satu pengguna atau penyedia jasa newsgroup adalah usenet.net. Ya, nah, jadi usenet.net itu adalah dia newsgroup, dia membagikan artikel atau berita kepada user yang tergabung di dalam newsgroup tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas WWW atau World Wide Web. World Wide Web itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen, atau yang biasa disebut dengan halaman web atau situs. Dokumen itu biasanya menggunakan format hypertext dan hypermedia. Hypertext itu karena tulisan, hypermedia itu karena mungkin ada video atau suara yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan format hypertext markup language atau HTML. Gitu ya. Jadi pemrograman paling dasar dalam pembuatan sebuah situs adalah HTML. Setiap halaman web atau situs diawali dengan www, gitu ya. Diawali dengan www atau World Wide Web dan diakhiri dengan domain. Apa itu domain? Ya, domain itu adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan IP protokol. Jadi sebenarnya semua situs itu harusnya tertulisnya adalah misalnya 192, 168 bla 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 atau 16, 17, 18 bla bla bla. Tapi karena ada domain, maka suatu situs tidak membutuhkan internet protokol kembali, gitu ya. Contoh penggunaan www adalah e-commerce dan e-banking. Nah, di sini ada macam-macam domain. Kita akan masuk yang pertama, TLD atau top level domain. Ya, top level domain itu adalah domain tertinggi dalam struktur DNS atau DNS di internet. Ya, termasuk dalam TLD itu adalah ID atau Indonesia,
.com atau komersil, jadi web komersil, terus .web atau website. Gitu ya. TLD juga dibagi menjadi beberapa jenis domain. Gitu ya. Contoh yang pertama adalah country code top level domain. Di country code top level domain itu setiap negara punya domain masing-masing. Gitu ya. Contohnya seperti tadi, ID itu untuk Indonesia, US itu untuk United States, dan .au itu adalah untuk Australia. Terus yang kedua, generic top level domain atau GTLD gitu ya. GTLD ini digunakan untuk perusahaan atau organisasi atau siapapun gitu ya. Jadi ini adalah generic domain yang paling populer adalah .com atau komersil dan .org atau organization. Yang ketiga adalah premium top level domain. Nah, kalau premium ini pasti berkaitan dengan suatu profesi atau suatu bidang tertentu. Di sini adalah contohnya travel. .travel mungkin dia adalah penyedia jasa layanan travel, atau .site, .web, .host, .dokter, atau mungkin dia adalah seorang dokter. Yang berikutnya adalah second level domain. Contoh di sini adalah Wello, gitu ya. Wello.id. Nah, Wello ini dikatakan sebagai second level domain, gitu ya. Terus yang ketiga adalah third level domain atau sub dari domain yang kedua atau yang second. Contoh di sini mungkin namanya Wello, misalnya di depannya Wello Internasional, tuh ya. Misalnya Wello.internasional.id. Internasional itu dikatakan sebagai third level domain. Ya, artinya dia tidak terlepas dari domain yang kedua. Yang berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai e-commerce atau yang biasa dikatakan electronic commerce. Itu ya, artinya segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Itu ya, meskipun kalau dulu itu sarananya televisi dan telepon. Jadi suatu barang diperjualbelikan di dalam televisi dan lalu pembelinya akan menelpon ketika dia berminat untuk membeli barang tersebut. Di sini kita akan belajar mengenai macam-macam e-commerce. Yang satu adalah B2B, B2C, C2C, dan lain-lain. Nah, B2B adalah bisnis to bisnis gitu ya. Jadi contohnya Electronic City, Ralali, dan MBIS. Business to customer artinya dari bisnis dijual untuk customer gitu ya. Artinya kalau bisa yang dijual misalnya sebuah brand menjual kepada customernya. Terus yang ketiga adalah consumer to consumer, artinya consumer atau orang personal bisa menjual kepada consumer lainnya. Ini ada contoh-contohnya. Berikutnya adalah consumer to business, artinya dari seseorang bisa membuat sebuah karya atau sebuah hasil yang dipakai untuk menjadi bisnis. Di sini contohnya freelance, Upwork, Stock, dan lain-lain. Yang terakhir adalah business to public administration. Itu ya, jadi untuk administrasi publik. Berikutnya kita akan belajar mengenai e-banking. E-banking atau disebut juga internet banking adalah aktivitas untuk pembayaran gitu ya, tapi menggunakan internet atau website suatu bank. Gitu ya, yang sudah diberi keamanan. Sistem keamanannya pasti lebih ketat gitu ya. Manfaatnya mempermudah. Jadi contoh misalnya kalian tidak perlu jauh-jauh ke ATM, kalian bisa transfer ke teman kalian menggunakan e-banking atau m-banking. Tuh ya, di sini ada contohnya ATM, sistem aplikasi perbankan, sistem penyelesaian bruto nyata, perbankan daring, dan yang terakhir sistem clearing elektronik. Ini contoh-contohnya, kalian bisa lihat contohnya ada BCA Mobile dan e-bank klik BCA. Nah, email ada berbagai macam perusahaan yang menyediakan jasa layanan email. Tapi tahukah kalian email itu dibikin oleh Roy Tomlinson di tahun 1971. Ya, dia adalah computer engineer. Ya, dia bekerja di Bolt, Beranek, dan Newman, lembaga pertahanan Amerika. Nah, dia membuat suatu program namanya SND-MSG. Nah, di program itu dia merancang bagaimana seorang bisa membaca pesan dari si Roy. Kemudian
Roy melanjutkan percobaannya, dia memakai protokol. Gitu. Setelah menggunakan protokol, nama programnya diganti jadi SciPy.net. Setelah itu, setelah selesai dimasukkan ke jaringan dalam jaringan ARPANET, baru berubah menjadi email. Gitu ya. Pesan email pertama kali adalah QWERTY UOP, gitu ya, yang dikirimkan oleh Roy. Barulah 1972 diperkenalkan dengan sistem icon atau pada, atau yang biasa kalau kalian punya email TBCS nama 1 nama 2 titik area @tbcs.sch.id. Nah, berikutnya di sini ada social network dan social media. Social network artinya aplikasi yang menggunakan pengguna untuk saling terkoneksi, interaksi, dan saling membangun atau membagikan informasi. Contohnya Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Dan atau sosial media ini adalah digunakan untuk menyebarkan informasi. Ya, contohnya YouTube, Instagram, dan Snapchat. Terakhir atau dua terakhir yang lagi booming, yang pertama adalah cloud storage, gitu, di mana tempat penyimpanan di internet untuk menyimpan file-file kita. Ya, contohnya Dropbox, Google Drive, ShareIt, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah aplikasi berbasis cloud. Ya, aplikasi berbasis cloud artinya bisa dikatakan lebih dari satu pengguna bisa mengedit dokumen yang sama. Ya, nah, contoh misalnya Bapak dengan kalian mau edit dokumen di Google Doc, itu bisa. Itu namanya aplikasi berbasis cloud. Ya, di mana kita bisa edit satu dokumen yang sama menggunakan jaringan internet yang berbasis cloud. Nah, untuk penugasan hari ini, Bapak akan meminta kalian untuk menjelaskan apa perbedaan top level domain, second level domain, dan third level domain, beserta contohnya. Itu saja inti pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.